tiga, tapi belum tahu ini maksudnya apa. Nanti mungkin dari penjelasan public release-nya dari pihak BPJP mungkin. Pancet. Kalau teman terbaru untuk saat ini ya semakin jelas kalau ini bangunan suci itu jelas. Kemudian kalau untuk masyarakat yang jelas ini kan masih belum ada tahu. Kemarin ekskavasi kami pikir hanya teman-teman kecil, ternyata nggak tahunya di sini ada seperti ini. Kami juga masih belum paham fungsinya dari ini apa. Ada 3, kelihatan yang satu itu, 1, 2, 3, tapi belum tahu ini maksudnya apa. Nanti mungkin dari penjelasan public release-nya dari pihak BPJP mungkin besok ya di penutupan hari Minggu seperti itu. Yang dirasakan warga desa dengan adanya temuan ini bagaimana? Yang jelas masyarakat Ngemahan masih menunggu ini clear dulu, selesai dulu sampai wujud aslinya, baru nanti akan ada langkah dari pihak dusun. Kemarin sudah kita musyawarahkan di Musdes mau bikin sesuatu di sekitar sini, namun masih belum bisa kita konsepkan karena nanti berpengaruh pada zonanya. Zona inti, nanti ada zona penyangganya juga, baru nanti di zona pengembangnya. Nah, zona pengembang ini masih nunggu bangunan intinya sampai di mana. Kalau bangunan inti ini ada berapa pemilik tanah ini? Bangunan inti, zona inti ya. Kalau bangunan inti ini, kalau zona intinya tetap yang ada strukturnya. Ini yang ada strukturnya 3 pemilik lahan. Yang jelas secara administrasi ada punya Ibu Sulami yang di sebelah utara, kemudian yang di sisi sini, yang di kuduknya ini miliknya Pak Mukit. Kemudian yang di sisi selatan TKD milik desa, TKD-nya kasih pelayanan. Terus rencananya terhadap tanah warga ini nanti bagaimana, Mas? Nah, kalau untuk rencana ke depan, setelah ini memang betul-betul jelas, kemudian ada kajian yang menguatkan bahwasanya ini candi yang perlu untuk dilestarikan. Yang jelas desa dan juga pihak-pihak terkait berusaha untuk mengajukan permohonan untuk pembebasan lahan ke kabupaten atau ke pihak-pihak lainnya. Terlepas itu nanti akan dibebaskan oleh kabupaten atau provinsi, kita masih belum tahu, atau pusat juga kita juga belum tahu. Yang jelas kita menunggu kajiannya supaya bisa menguatkan untuk pembebasan lahan seperti itu. Termasuk juga masih adanya gundukan tanah di area ini yang belum digali, Mas. Betul. Yang diinginkan warga bagaimana ini? Kalau masyarakat maunya ini diperlihatkan semuanya jelas, jadi pengen bangunan yang pengen terlihat semua seperti candi-candi di Trowulan, kemudian bisa dimanfaatkan untuk masyarakat untuk menggali potensi ekonomi, lebih tepatnya di situ. Ada pertanyaan lagi Mbak? Mas Marga? Bisa? Oke ya. Sekitar tahun 70-80-an itu memang ada, bukan penjaraan sih, tapi karena masyarakat tidak tahu kan gitu. Ada beberapa orang yang tahu, kemudian mereka kayaknya sudah spesialis untuk membongkar semacam situs atau percandian. Nah, ini persis dengan keadaannya yang di mana Linterjo sama yang di Watu Kucur sama persis, di Gansir seperti itu sama. Cuman yang di sini lebih ekstrim lagi karena dirusak. Seperti itu luasnya. Pelakunya sama Kayaknya belum tahu. Kalau masalah pelakunya sama atau enggak kita nggak tahu. Yang jelas info yang berkembang dulunya pimpinan yang melakukan itu, artinya tokoh intelektualnya itu sempat bermukim di sini, bermukim di dusun Kedawung, tapi beliaunya sekarang sudah meninggal semua sih. Artinya tahun itu candi ini belum teruruk tanah. Sudah, kalau teruruknya sudah, teruruknya sudah di dalam tanah, karena selevel dengan yang sisi timur. Mereka tahu Mas ada candi di sini. Sepertinya tahu karena ada struktur candi, ada struktur batu bata yang berserakan itu yang menjadi patokan mereka untuk mencari tahu isi dari ini. Termasuk barang-barang antik. Ya, sepertinya mereka memburu barang antik dan juga logam mulia sih sebenarnya. Apa beberapa warga masih menyimpan itu? Kalau warga menyimpan itu
Yang dijarah itu nggak ada, Mas. Nggak ada. Kalau yang ditemukan di situs ini nggak ada. Kita nggak di warga, rata-rata yang ditemukan warga tembikar atau apa atau teman-teman lain itu ada di sekitar sini tapi tidak di bangunan ini. Tidak di zona ini. Tidak di zona ini. Itu Yang berupa jelas di apa luar. itu? Macam-macam, ada yang gelang, ada yang apa, macam Dari- tembikar dari logam, macam-macam. Ya, cuman semua itu kami gali informasinya, beberapa masih ada yang disimpan, beberapa lagi sudah tidak. Terus ini berarti ada pengamanan swakarsa dari desa di sini Pengamanan bagaimana? untuk area ini. Untuk area ini jelas kami sudah draftnya sudah jadi untuk perdes aturan untuk penjagaan ini sekaligus perawatan dan juga nanti pengembangannya seperti itu sudah kami tuangkan dalam perdes. Hanya sekarang ini kemarin sudah kita sempurnakan, sudah kita koordinasikan dengan BPJB dan Budpar. Tinggal kita nanti terakhir ketika sudah fix untuk usulan ataupun masukan untuk itu perdes itu, kita nanti ajukan ke pihak kabupaten untuk dilakukan pengkajian, baru nanti kita sahkan. Yang jelas untuk pengesahan ini nanti sebelum puasa kita harus sudah bisa mengesahkan itu. Proses itu harus sudah selesai semua dan bisa disahkan untuk perdesnya. Gitu. Ini kabarnya juga tempat ini sering jadi apa? Tempat medis kalau malam hari ya. Tempat ritual. Nah, ritual itu. Setelah ada apa ekskavasi ini, ya banyak kok. Beberapa kali ada teman-teman budayawan dari Trowulan, bahkan kemarin dari Bali juga datang untuk melakukan ritual. Dari Bali. Ya? Dari Bali. Kemarin ada teman-teman Hindu Bali yang sahabat-sahabat kita, teman-teman Hindu Bali main ke sini untuk melakukan ritual keagamaan mereka. Pada prinsipnya diperbolehkan ya. Diperbolehkan. Artinya karena tadi apalagi statement dari BPJB ini bangunan suci, itu tempat peribadatan. Jadi siapapun bisa, hanya mungkin nanti akan kita revitalisasi kembali dengan adanya proses itu supaya ini kembali kepada fungsinya dan tetap menjadi sesuatu yang tetap harus dihargai secara nilai estetik maupun secara fungsi. Oke, siap. Atur nuwun. Siap. Oke, cuan. Iku etan iku. Timur. Padha aku bingung yo. Aku ngiklir kabeh.